Shalom. Hari ini kelas 6 akan belajar tentang pelajaran 8, muliakan Tuhan dengan belajar. Kita sudah baca sama-sama dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Di ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan. Rasa takut itu yang dimaksudkan adalah rasa hormat kepada Allah. Bukan rasa takut seperti kita takut gelap. Bukan rasa takut karena kita takut binatang buas. Tapi rasa takut yang dimaksudkan di dalam Amsal 1 ayat 7 adalah kita mempunyai rasa hormat kepada Allah. Hari ini Ibu akan membahas tentang hikmat dari Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 10. Kita tahu Raja Salomo adalah raja ketiga bangsa Israel dan dia adalah anak dari Raja Daud. Di dalam ayat itu dikatakan di Gibeon Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Dan di situ Tuhan katakan, mintalah Salomo apa yang hendak ku berikan kepadamu. Lalu Salomo katakan, Tuhan, engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud. Sebab dia hidup di hadapanmu dengan setia dan benar. Dan dari situ yang diminta Salomo bukan kekayaan. Yang diminta Salomo juga bukan uang, benda-benda berharga, tapi yang diminta Salomo adalah hikmat. Hikmat itu artinya adalah kebijaksanaan. Karena dengan kita mempunyai kebijaksanaan, kita bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang tidak benar. Dengan hikmat Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Salomo saja seorang raja bisa meminta hal yang sangat berharga yaitu hikmat, apalagi kita sebagai siswa-siswi yang menjadi teladan dan harus menjadi terang bagi banyak orang. Nah, pertanyaan Ibu, kapan sih manusia itu belajar? Manusia belajar kapan dimulai? Dan kapan sih manusia itu berhenti belajar? Di usia berapa tahun sih? Nah, jawabannya adalah manusia belajar ketika dia masuk usia sekolah. Ya, tetapi dalam usia tua, apakah mereka yang tidak bisa membaca mereka berhenti belajar? Tidak. Jawaban yang tepat adalah manusia belajar bukan hanya dimulai pada saat dia bersekolah. Manusia belajar bukan hanya belajar membaca, belajar berhitung. Tetapi manusia belajar sepanjang usia. Jadi kita harus terus tetap belajar. Belajar apa? 1, belajar membantu orang tua. 2, belajar taat dengan orang tua. Selain kita belajar berhitung, membaca, belajar diajarkan di sekolah sopan santun, diajarkan di rumah juga sopan santun. Jadi kalau Raja Salomo saja sudah menjadi raja, tetapi terus belajar dengan minta tuntunan Tuhan akan hikmat Tuhan ketika dia ingin mengambil keputusan sebagai seorang raja, apalagi kita yang baru kelas 6, tapi kita harus terus belajar. Belajar selesaikan baca firman Tuhan. Belajar selalu berdoa setiap pagi mengucap syukur. Karena orang yang sombong adalah orang yang tidak pernah mau bersyukur. Bangun pagi harus bersyukur. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Karena belajar itu adalah proses. Proses belajar terjadi sejak lahir sampai mati. Jadi bukan hanya di sekolah saja, bukan hanya di rumah saja, tetapi mulai sejak lahir sampai mati.
Dari lahir apa? Belajar jalan, belajar tengkurap. Siapa di sini yang baru lahir sudah langsung jalan, sudah langsung lari? Nah, waktu kita bersekolah pun belajar di sekolah. Waktu kita bekerja pun juga. Maka dari itu istilah dalam bahasa Inggris adalah menyebut from womb to tomb. Adalah artinya sejak dari rahim ibu hingga ke rahim bumi atau liang kubur. Proses belajar terus terjadi. Dan ingat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Apa sih yang membedakan kita dari makhluk hidup lainnya? Dari hewan-hewan dan dari tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi. Akal budi dan kita menggunakan pikiran kita. Maka dari itu kita disebut sebagai makhluk yang mulia. Jadi kita belajar dari Raja Salomo adalah yang pertama. Ketika kita punya posisi di atas sebagai raja, sebagai pimpinan, sebagai anak yang mungkin mampu dan bisa mendapatkan semua kebutuhan kita dibandingkan dengan teman-teman kita yang lainnya, itu kita harus tetap terus belajar. Kita harus tetap terus bersyukur. Yang kedua, Salomo tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Walaupun dia seorang raja, tetapi dia terus tetap bersyukur. Dia meminta yang terpenting dalam hidupnya bukan kekayaan, bukan kehormatan, bukan jabatan, tetapi hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Saat ini kita belajar bersyukur. Yang pertama, kesempatan belajar. Jadi kalau kita masih bisa sekolah walaupun via online, kita harus tetap bersyukur. Karena banyak teman-teman kita yang di desa, banyak teman-teman kita di pedalaman yang tidak bisa belajar dengan menggunakan HP. Yang tidak bisa belajar dengan menggunakan gedung sekolah. Jadi kita bersyukur kita masih bisa bersekolah. Yang kedua, orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita. Bersyukur kalau kita masih mempunyai kedua orang tua. Bersyukur kalau kita masih mempunyai saudara-saudara. Bersyukur kalau kita masih mempunyai kakek dan nenek kita. Bersyukur buat semua sekeliling kita, buat guru-guru kita. Karena ada masih banyak di luar sana teman-teman kita yang sudah tidak punya orang tua. Yang hanya punya bapak, yang hanya punya ibu, atau tidak punya bapak ibu. Tinggal bukan di rumahnya tetapi di rumah orang lain. Atau mereka hanya sendirian. Bahkan mereka harus bekerja dulu baru mereka bisa makan. Jadi ibu mengajak anak-anak ibu kelas 6. Mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan cara kita belajar. Bukan hanya tidak mencontek di sekolah. Bukan hanya mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi belajar membantu guru, belajar membantu orang tua, belajar menyelesaikan baca Alkitab, dan selalu berdoa setiap hari. Kita akan mengerjakan tugas kita sampai di sini materi muliakan Tuhan dengan belajar. Lalu kita akan mengerjakan buku tugas dengan buku digital yang sudah Ibu berikan. Untuk siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 013 Balikpapan Selatan di dalam buku halaman 71 sampai 72. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.